Beberapa hari yang lalu, Israel dilaporkan menargetkan kota terbesar ketiga di Iran, kota Isfahan, dengan serangkaian serangan drone quadcopter kecil sebagai pembalasan atas serangan Teheran sebelumnya yang melibatkan 300 rudal balistik dan drone bunuh diri pada tanggal 13 April tahun 2024. Laporan terbaru juga menunjukkan bahwa rezim Tel Aviv meluncurkan 3 peluru kendali di dekat kota Iran itu. Dikutip dari Britannica, Isfahan merupakan ibu kota provinsi Isfahan dan kota besar di Iran Barat. Kota ini terletak di tepi utara Sungai Zayandeh pada ketinggian sekitar 1.600 meter, kira-kira 340 km selatan ibu kota Iran, Tehran. Isfahan pertama kali berkembang pesat di bawah Turki Seljuk pada abad 11-12, dan kemudian di bawah kekuasaan Persia dinasti Afevid pada abad 16-18. Selain menjadi ibu kota regional dan provinsi yang penting, Isfahan juga merupakan salah satu pusat arsitektur terpenting di dunia Islam. Pada abad ke-5 Ratu Susanduh, permaisuri Yahudi Yazdegerd, dikatakan telah menetap di sebuah koloni Yahudi di dekatnya di Yahudiyeh. Setelah penaklukan Arab pada 642, kota ini kemudian dikenal dengan nama daerah Isfahan. Isfahan tumbuh makmur di bawah dinasti Buyid Persia, yang naik ke kekuasaan dan menguasai sebagian besar Iran ketika otoritas sementara Khalifah Abbasid menyusut pada abad ke-10. Togril Bek, penakluk Turki dan pendiri dinasti Seljuk, menjadikan Isfahan sebagai ibu kota wilayah kekuasaannya pada pertengahan abad ke-11, dan di bawah cucunya yang terkenal Malik Shah pertama kota ini berkembang dalam ukuran dan kemegahan. Setelah jatuhnya dinasti Seljuk, c. 1200, Isfahan untuk sementara menurun dan dikalahkan oleh kota-kota Iran lainnya seperti Tabriz dan Kasvin, tetapi kota ini mendapatkan kembali posisinya yang unggul selama periode Safavid, tahun 1501 sampai tahun 1736. Pada 1722, Gilzai Afgan, dipimpin oleh Mahmud, mengalahkan tentara Persia beberapa mil di sebelah timur Isfahan dan merebut kota itu. Setelah pengepungan lama, Isfahan tak pernah pulih sepenuhnya dari peristiwa ini. Selama bertahun-tahun setelahnya, sebagian besar kota hanya tinggal puing-puing, dan populasinya menyusut dibandingkan sebelumnya. Pemulihan dimulai pada masa pemerintahan Reza Shah Pahlavi, tahun 1925 sampai tahun 1941, kawasan industri dibangun, dan banyak bangunan bersejarah dipugar. Isfahan dikenal sebagai pusat nuklir di Iran. Kota dengan penduduk sekitar 2 juta ini menyimpan sejumlah fasilitas penting militer Iran. Sejumlah fasilitas itu diantaranya pangkalan militer, dan juga pusat penelitian serta pengembangan militer. Dikutip dari Defense Security Asia, di jantung kota Isfahan terdapat fasilitas manufaktur pertahanan penting yang memproduksi berbagai senjata dan drone, yang penting bagi kelangsungan kekuatan militer Iran. Menurut Hamish de Breton Gordon, seorang ahli senjata kimia dan mantan kepala pasukan nuklir Inggris dan NATO, menyebut menargetkan Isfahan sangat penting karena konsentrasi pangkalan militer di dalam dan sekitar wilayah tersebut. Di dekat Natanz, sekitar 120 km dari Isfahan, terdapat fasilitas nuklir utama Iran, yang dikenal secara global karena kemampuan pengayaan uraniumnya. Situs ini, yang dilaporkan menampung 19.000 sentrifugal, memungkinkan pengayaan uranium hingga tingkat senjata. Selain fasilitas di atas tanah, pihak berwenang Iran telah membangun lokasi pengayaan uranium bawah tanah di Natanz, sehingga mempersulit upaya potensi serangan udara. Intelijen Barat baru mengetahui adanya fasilitas pengayaan uranium di Natanz pada 2002, sehingga meningkatkan pengawasan terhadap wilayah tersebut. Pada April tahun 2021, Teheran menuduh Israel atas serangan sabotase terhadap pabrik Natanz, yang menyebabkan listrik padam dan merusak alat sentrifugal. Menyusul serangan Israel baru-baru ini, pihak berwenang Iran dengan cepat mengumumkan bahwa fasilitas nuklir mereka di Isfahan tidak mengalami kerusakan apapun. Klaim ini kemudian dikonfirmasi oleh International Atomic Energy Agency. Selain itu, di Zardanjan, selatan Isfahan, kegiatan konversi uranium terjadi di lokasi yang dilengkapi dengan 3 reaktor buatan Tiongkok yang digunakan untuk penelitian dan pengembangan oleh para ahli nuklir Iran. Disebut Pusat Teknologi Nuklir Isfahan, ini adalah kompleks penelitian nuklir terbesar di Iran dan mempekerjakan sekitar 3.000 ilmuwan, menurut Nuclear Threat Initiative. Sementara itu, di dekat bandara internasional di kota Isfahan terdapat pangkalan udara Sekari, yang menampung armada jet tempur F-14 Tomcat Iran. Iran tetap menjadi satu-satunya negara yang masih mengoperasikan F-14, yang awalnya diperoleh pada masa pemerintahan Shah Iran yang pro-barat, sebelum Revolusi Islam 1979.